wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Adapun materi yang akan kami jelaskan mengenai kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya penjelasan materi bersama teman-teman saya. Rangkaian susunan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi. Yang ketiga, sesi kesimpulan. Dan yang terakhir ditutup oleh sesi penutup. Baik teman-teman, kita langsung saja mulai sesi yang pertama, pembukaan. Sebelum kita menjelaskan materinya, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya. Dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada pula yang cepat. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan, pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling pesat. Pengaruhnya di dunia berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain 1. Keberadaban perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan sebagai Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Nabawi, dan sebagainya. 2. Peninggalan karya musikalisasi Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Hasyam, dan sebagainya. 3. Pertemuan-pertemuan intelektual yang mengubah budaya dari tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, dan lain sebagainya. 4. Pengaruh keutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Selanjutnya adalah periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Pada zaman ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Praja, dan Kerajaan Mughal di India. Peperangan sering terjadi pada masa 3 kerajaan besar ini untuk menguasai wilayah tertentu. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaharuan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaharu itu diantaranya seperti di Mesir terkenal nama Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India, pembaharuan dilakukan oleh Sir Syed Ahmad Khan dan lainnya. Ide pembaharuan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan dari Nahdlatul Ulama. B. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, budaya, dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa awal atau klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain.
Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Sedangkan kemunduran peradaban Islam ditandai dengan adanya disintegrasi dan perpecahan di kalangan umat yang menyebabkan Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. Di Spanyol, kehancuran Islam sebagaimana dikutip Badriyatim, ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letaknya yang terpencil dari pusat wilayah dunia Islam yang lain. C. Sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis. Kontribusi Islam bagi peradaban dunia. 1. Menggali sumber historis. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. 2. Menggali sumber sosiologis. Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 711 Masehi. Kemudian terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Akhirnya sampai di Spanyol. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol, Islam mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia Barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. 3. Menelusuri sumber filosofis dan teologis. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat atas tuntunan zaman yang semakin berkembang dengan cepat. Membangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban di dunia. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kunci yang memungkinkan Islam memberikan kontribusinya bagi peradaban dunia. Tuhan telah menganugerahi manusia dengan potensi akal dan hati atau kalbu. Kedua potensi itu bisa dimiliki seseorang dalam kadar yang seimbang. Namun, dapat pula salah satu potensi lebih berkembang daripada lainnya. Jika kita bicara tentang peradaban, apalagi peradaban dalam konteks yang amat modern, maka kita sedang berhadapan dengan binatang yang amat besar dan kompleks. Untuk itu, kita memeras dan mengambil sari dari peradaban itu, yang darinya kita akan selidiki peran Islam, berbagai komunitas dan ajaran mampu berkontribusi untuk mengembangkannya. Pada sisi lain, bagaimana dengan Islam? Kita akan cukup dikejutkan bahwa kenyataan ketertinggalan yang dahulu menimpa Eropa justru terjadi pada kita. Agak sedikit menyedihkan, mengingat Islam sebuah komunitas tidaklah memiliki kelembagaan gereja atau kependetaan, yang menyebabkan kebenaran mutlak dianggap hanya ada pada mereka, dalam tanda kutip, gereja dan pendeta. Kesimpulan, penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama yang berupa ilmu pengetahuan. Berbagai perluasan wilayah kekuasaan peradaban Islam mengakibatkan berbagai bangsa dan kebudayaan bergesekan dengan Khazan kedua Masehi yang tercatat bahwa kekuasaan kaum muslimin telah meliputi wilayah Syam hingga sebagai daerah Afrika. Dengan bertemunya kaum muslimin dengan pemikiran dan filsafat yang dipegang oleh bangsa di luar Arab menjadikan mereka berinteraksi dengannya sekaligus mempelajari pemikiran yang baru dikenalnya. Para tokoh dan cendekiawan Islam yang telah berhasil mempelajari ilmu-ilmu Yunani dan Sanskerta telah memberikan pengembangan yang signifikan pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian,
telah memberikan bukti bahwa Islam dan peradaban yang telah dibangunnya pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern. Saat ini, untuk itu dituntut adanya sikap saling menerima dan menghargai perbedaan masing-masing. Sekian materi yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.